Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa tarbiyatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muharramatu bil hadasaini. Ay hadhil muharramatu bil hadasaini. Utawi iki iku mertelake utawa utawi iki iku nerangake pira-pira perkara kang den haramake bil hadasaini sebab hadas loro Jadi ini nanti menjelaskan tentang hal-hal atau perkara yang diharamkan dikarenakan atau disebabkan dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Mau tai perkara yahrumu kang haram apa ma bil hadasi kelawan hadas atau bil hadasi sebab hadas al ashuri kang cilik iku al awwalu utawi kang awal iku as-sholatu sholat liqaulihi krono dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Layak balu orang nrimo sapa Allahu Gusti Allah orang nrimo sholatan ing sholat sing bighairi tahurin kelawan tanpa suci. Adapun perkara yang diharamkan sebab hadas kecil, yang pertama adalah sholat. Orang karena syarat dari sholat salah satunya adalah harus suci, baik suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sehingga orang yang tidak dalam keadaan suci, orang yang hadas kecil ini tidak diperbolehkan melakukan sholat, haram melakukan sholat. Nah, kita ketahui keabsahan atau syarat sahnya sholat harus dalam keadaan suci. Jadi wudhu yang kita lakukan itu harus sah, harus benar. Kalau kita wudhunya tidak benar, ya otomatis sholatnya juga tidak sah, karena kita masih dalam keadaan berhadas kecil. Jadi wudhu itu sangat penting sekali. Jadi kita harus belajar wudhu dengan benar-benar. Cara wudhu yang sah bagaimana? Dikakutkan kita aktif sholat, kita istiqomah sholat fardu, sholat sunnah dan lain-lainnya, tapi ternyata wudhu kita belum benar, wudhu kita masih salah, wudhu kita belum bisa dianggap sah. Nah otomatis ya sholat yang kita lakukan tidak dianggap sah, tidak diterima, seperti halnya sabda Rasulullah yang berupa layak abalullahu sholatan bighairi tahurin. Gusti Allah niku mboten menerima, Gusti Allah tidak menerima sholat kecuali dalam keadaan suci. Yang kedua, asaniyatu tawi kang kaping pindho iku at-tawafu tawaf. Yang diharamkan lagi sebab hadas kecil adalah tawaf. Entah tawaf kudum, tawaf ifadah, ataupun tawaf wada. Kenapa? Liqaulihi karana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innamat tawafu bil baiti sholatun. Innamat tawafu angin pestine utawi tawaf bil baiti ing dalam baitullah iku sholatun sholat. Karena tawaf di baitullah Ka'bah itu sama seperti halnya sholat. Makanya orang yang masuk Makkah, masuk di Masjidil Haram, itu disunnahkan untuk tawaf kudum. Sama seperti hanya kita ketika di
Indonesia, ketika kita masuk masjid, kita disunahkan untuk melakukan tahiyatul masjid sebagai penghormatan. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sama ketika masuk ke Masjidil Haram, makanya disunahkan untuk tawaf. Tawaf kudum. Yang ketiga, asali satu taikan kaping telu iku masul mushafi ngepok mushaf wa hamluhu lan nggawa mushaf. Yang diharamkan yang nomor 3 haram sebab hadas kecil adalah masul mushafi wa hamluhu ngepok demok ya, mushaf dan juga membawa mushaf. Masu dan hamlu ini diharamkan ketika kita dalam keadaan hadas kecil. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi karena dawuhe Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sapa Gusti Allah rupane dawuh la yamassuhu illal mutahharun. Gusti Allah sampun berfirman la yamassuhu illal mutahharun, tidak diperbolehkan demok menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Wa qalilan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yamassu al-Qur'ana illa tahirun, dan juga dari sabda Rasulullah yang berupa la yamassu al-Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Selanjutnya ma yahrumu bil janabah ma aihadihi, utawi iki iku mertelaake perkara, utawi iki iku mertelaake perkara yahrumu kang haram apa ma, yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab jenabat. Selanjutnya menjelaskan tentang hal-hal atau perkara yang haram untuk dilakukan bagi orang yang junub, orang yang jenabat, atau orang yang berhadas besar misalnya. Orang yang junub itu haram apa saja? Yahrumu haram. Yahrumu haram biha sebab janabah. Biha sebab janabah opama perkara. Opama perkara yahrumu kang haram opama bila hadasi sebab hadas. Bila hadasi sebab hadas al ashuri kang cilik. Adapun hal-hal yang diharamkan bagi orang yang jenabat adalah hal-hal atau perkara yang diharamkan sebab hadas kecil. Watazidu lan tambah opo janabah alaihi ing atase hadasil ashor bi amroini kelawan perkara loro. Kemudian ditambahkan lagi 2 perkara yang haram sebab junub, sebab janabat. Apa saja? Awaluha utawi kawitane amroini iku qiraatul Qur'ani. Iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Iku qiraatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Yang pertama tambahannya haram, haram bagi orang yang jenabat adalah awaluha qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Orang yang dalam kondisi jenabat ini haram untuk membaca Al-Qur'an. Liqaulihi karena dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. La yaqra'u ora kena maca. La yaqra'u ora kena maca sapa al junubu wong kang junub walal haidu lan wong kang haid. Walal haidu lan ora kena maca Quran sapa haid, lan ora kena maca sapa wong haid syai'an ing suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Nah, keharaman tersebut ini berangkat dari sabda Rasulullah yang berupa la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'ani. Orang yang dalam keadaan junub, orang yang haid
ini tidak diperbolehkan membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Sanihima utai kaping pindune amro ini iku al-muksu meneng fil masjid ing dalem jerone masjid. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh la uhillu al masjida li haidin wala junubin. La uhillu ora ngalalake sapa ingsun. La uhillu ora ngalalake sapa ingsun al masjida ing masjid li haidin keduwene wong kang haid wala junubin lan ora ngalalake sapa ingsun keduwene wong kang junub. Yang kedua adalah haram al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid bagi orang yang junub itu hukumnya haram. Berangkat dari sabda Rasulullah la uhillu al-masjida li haidin wala junubin. Rasulullah tidak menghalalkan masjid bagi orang-orang yang haid dan orang yang dalam kondisi junub. Selanjutnya ma yahrumu bil haidi, ma utawi iki iku mertelake perkara yahrumu kang haram apa ma bil haidi sebab haid. Selanjutnya menjelaskan tentang perkara yang haram dilakukan bagi orang yang haid atau perkara yang haram sebab haid. Yahrumu haram bihi sebab haid apa ma perkara. Apa ma perkara yahrumu kang haram apa ma bil janabati sebab janabat. Wa yazidu lan nambahi apa haid alaiha ing atase janabat bi umurin kelawan pira-pira perkara. Orang yang haid ini diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang janabat. Ada 5 tadi. Orang yang janabat haram melakukan sholat, haram melakukan tawaf, haram menyentuh atau membawa mushaf. Yang keempat, haram membaca Al-Quran. Yang kelima, haram muksu fil masjid, berdiam diri di masjid. Wa yazidu lan nambahi alaiha wa yazidu alaiha bi umurin, dan kemudian ditambahi lagi beberapa perkara lagi. Jadi ada tambahan beberapa perkara lagi yang diharamkan sebab haid. Awaluha utawi kawitane umur iku as-saumu, poso ilang kita idami tumeka pegote getih. Yang pertama, orang yang haid ini juga diharamkan melakukan puasa sampai terputus darahnya. Liqauli Aisyah karena dawuh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kunna ono sapa kita iku nahidu haid sapa kita. Fanu maru mangko nuli den perintah sapa kita den perintah biqadha isyaumi kelawan ngodoni poso. Wala nu'maru lan ora den perintah sapa kita biqadha is-sholati kelawan ngodoni sholat. Keharaman puasa bagi orang yang haid ini berangkat dari sabda Sayyidah Aisyah yang berupa kunna nahidu fa nu'maru biqadha is-shaum wala nu'maru biqadha is-sholati. Ketika Sayyidah Aisyah dan juga sebagian dari istri Rasulullah ini haid, mereka diperintahkan untuk mengqadai poso, mengqadai puasanya. Dalam artian apa? Tidak boleh melakukan puasa kemudian di lain hari dalam keadaan suci harus mengqadai puasanya. Wala nu'maru biqadai sholati, dan tidak diperintahkan untuk mengqadai sholatnya. Ketika haidnya 1 hari 1 malam, otomatis sholat yang ditinggalkan ini 5 waktu. Lah ini tidak diqadai. Berbeda puasa. Puasa itu wajib, kemudian ketika haid haram tapi wajib diqadai. Kalau sholat ketika haid ini haram untuk dilakukan,
Ketika di lain waktu dalam keadaan suci tidak wajib untuk mengqadai. Saniha utai kaping pindune umur iku wati. Yang kedua, bagi orang yang haid ini haram melakukan wati. Liqauli krana dawuh Gusti Allah taala halimaha luhur sapa Gusti Allah rupani dawuh fa'tazilun nisaa fil mahyidhi. Fa'tazilu mongko padha nyingkriya sapa sira kabeh, padha nyingkriyana sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon fil mahidi ing dalam waktu haid. Keharaman wati bagi wanita yang haid ini berangkat dari firman Allah fa'tazilu an-nisaa fil mahidi. Jauhilah, jangan dekati. Jauhilah perempuan-perempuan ketika dalam kondisi haid. Wa qalihi. Nah, ini kalau di dalam ayat Al-Qur'annya ini cuma menjauhi saja. Fa'tazil disuruh menjauhi, maksudnya disuruh menjauhi. Dalam artian apa mafhumnya? Lah, biar tidak melakukan wati. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh isna'u kullasain illa nikah. Isna'u agawe ya sapa sira kabeh kullasain ing saben-saben suci illa nikah ing nikah. Sabda Rasulullah isna'u kullasain illa nikah. Terserah perempuan itu kamu apain kecuali nikah. Apa nikah? Kecuali wati. Ketika dalam keadaan haid, wanita itu boleh dipegang, akan tetapi tidak boleh diwati. Salisuha utawi kaping telune umur. Salisuha utawi kaping telune umur iku al istimta'u ngalap seneng. Iku al istimta'u ngalap seneng bima kelawan gauta utawa perkara. Bima kelawan perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warukbati lan dengkul. Tambahan yang ketiga bagi seorang haid ini haram untuk istimta bima baina surati warukbah. Jadi ketika istri dalam kondisi haid ini tidak boleh istimta ma baina surah warukbah. Tidak boleh senang-senang dengan anggota di antara lutut, di antara pusar dan lutut. Liqauli krana dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh laka ma fauqal izar. Laka iku haram kedue sira ma utai perkara fauqal izari kang tetep ing dalem sakndure nyamping utawa jari. Di keharaman istimta baina surah warukbah, ma baina surah warukbah itu berangkat dari sabda Rasulullah laka ma fauqal izar, kurang lebihnya. Mungkin untuk pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai situ saja. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini benar-benar bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, mumpung ini adalah nisfu Sya'ban, dari kami pribadi dan segenap keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya baik zahiran wa batinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.